Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hai Naga Firdaus. Oke, sudah seminggu ini, seminggu lebih ya saya nggak upload video Alfiah lagi. Dan alhamdulillah sekarang saya bisa upload video lagi. Dan video kali ini kita akan membahas bait yang ke-36 dari Alfiah Ibnu Malik. Dan bait ini juga masih membahas jamak mudzakkar salim. Dan beberapa bait selanjutnya juga masih membahas jamak mudzakkar salim. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, seperti biasa, yang belum subscribe silahkan kalian subscribe channel Hai Naga Firdaus, tombol merah yang ada di bawah ini pencet, dan juga jangan lupa dipencet juga lonceng notifikasinya. Oke teman-teman, dan langsung saja kita mulai pembahasan Alfiah Ibnu Malik bait yang ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyibhitaini wa bihi isruna wa babuhu ulhiqa wal ahluna. Wasyibhitaini lan lafat kang serupa lafat loro kang nyerupani lafat mengkono lafat loro, yaiku lafat amir lan mudnib. Wa bihi isruna wa babuhu ulhiqa. Nah, ini saya bacanya saya balik ya. Jadi gini. Wa ulhiqa isruna wa babuhu bihi. Wa ulhiqa lan den mulhakake lan dimulhakkan. Isruna apa lafat isruna wa babuhu lan lafat-lafat kang sakbab karo lafat isruna. Bihi kelawan jamak mudzakkar salim. Wal ahluna lan lafat ahluna. Nah, jadi itu ya. Jadi ada beberapa bait Alfiah yang enggak beberapa sih, cukup banyak lah. Yang kosakatanya itu kalau dimaknani itu ya maksudnya dimaknai tanpa ada di otak-atik kayak saya tadi itu agak gimana gitu kalau ngantuk. Jadi harus ya nggak harus juga sih, maksudnya itu untuk mudah dipahaminya itu dengan cara dibolak-balik tadi. Karena kalau disusun karena kalau disusun apa adanya itu nanti wazannya itu nggak sesuai dengan wazan dari nadoman gitu. Jadi dibolak-balik seperti ini agar sesuai dengan wazan. Tapi ya itu tadi, kalau saya bacanya menjadi wa ulhiqa isruna wa babuhu bihi gitu. Ya. Jadi untuk artinya kurang lebihnya adalah bahwa wasyibhitaini dan lafat yang serupa dengan lafat amir dan mudnibi. Kemarin kan kita membahas bahwa jamak mudzakkar salim itu rafa'nya menggunakan wawu dan nasab serta jirnya itu menggunakan ya kan? Nah, kemarin contohnya lafat amir wa mudnibi. Nah, selain amir dan mudnibi, wasyibhitaini begitu juga lafat yang serupa dengan amir wa mudnibi gitu. Kemudian untuk lafat isruna serta lafat-lafat yang satu bab dengan isruna, ya ini salasuna, arbauna, khamsuna, situna, itu ya sabuuna, situna, samanuna, kemudian tisuna, itu semuanya itu dimulhakkan kepada jamak mudzakkar salim. Begitu juga lafat ahluna. Nah, artinya kurang lebihnya begitu. Jadi penjelasannya itu gini ya. Jadi kemarin kan kita sudah bahas tadi ya bahwa jamak mudzakkar salim itu rafa'nya menggunakan wawu, nasab serta jirnya itu ditandai dengan ya. Kemarin contohnya itu lafat amir serta mudnib. Oke, itu contohnya dua itu. Nah, begitu juga isim-isim yang serupa dengan amir serta mudnib, yang mana juga menunjukkan nama orang serta mudnib, begitu juga menunjukkan sifat. Ya, kemarin ya syarat-syaratnya itu harus ditujukan kepada laki-laki, sepi dari tak ta'nis atau tak yang menunjukkan mu'annas, serta laki-lakinya itu harus berakal ya. Dan untuk yang isim alam, isim jamid yang alam, yang amir itu, yang nama orang itu wakilah sebagian ulama berpendapat tidak boleh murokab. Kemarin contohnya itu sibawah itu kan murokab, tidak boleh dijamak mudzakkar salim kan menjadi sibawaihuna, itu nggak boleh. Itu pendapat sebagian ulama, tetapi sebagian yang lain mengatakan itu boleh. Nah, tapi di sini saya berpendapat lebih ke yang tidak boleh. Nah, tuh. Jadi untuk yang serupa dengan amir atau isim jamid yang menunjukkan nama orang, laki-laki, berakal, sepi dari tak ta'nis serta tidak murokab, kata sebagian ulama, contohnya seperti lafaz Muhammadun, Ibrahim, ya seperti itu. Jadi kalau dijamakkan menjadi Muhammaduna,
Yang Ibrahim menjadi Ibrahimuna. Nah, itu bisa dijamakkan ke jamak mudzakkar salim. Begitu juga untuk sifat yang serupa dengan lafaz mudnib. Di sini contohnya seperti lafaz afdol menjadi afdoluna, serta darab menjadi darabuna, ya. Kemudian kita mulai masuk ke pembahasan mulhaq jamak mudzakkar salim, ya. Kemarin di isim tasniyah kan juga ada mulhaq isim tasniyah atau mulhaq bil musanna. Nah, sekarang di jamak mudzakkar salim pun ada kasus mulhaq di jam'i mudzakkar salim, ya. Jadi untuk mulhaq di jam'i mudzakkar salim itu i'rabnya sama dengan jamak mudzakkar salim, yaitu ketika rafa ya menggunakan wawu nun, ketika nasab atau jar itu juga menggunakan ya nun, ya. Jadi i'rabnya sama. Nah, di sini untuk bait ini yang dicontohkan sebagai lafadz yang mulhaq kepada jamak mudzakkar salim adalah lafadz isruna dan lafadz-lafadz yang satu bab dengan lafadz isruna, yaitu salasuna, arbauna, khamsuna, situna, yaitu sabauna, samanuna, tisuna, sampai tisuna. Yang 100 itu beda, ya. Itu yang dimulhaqkan kepada jamak mudzakkar salim, ya. Untuk contohnya isruna ya kalian bisa cari sendiri. Pokoknya isruna gitu. Kalau rafa, kalau nasab ya isrina. Nasab atau jar itu isrina gitu. Di Al-Qur'an banyak sekali contohnya. Kalian bisa cari sendiri, ya. Nah, kemudian di sini yang selanjutnya untuk contoh dari mulhaq jamak mudzakkar salim adalah lafadz ahluna, ya. Untuk ahluna itu sebenarnya ya jamak dari ahlun. Cuman kan gini ya. Gini saya terangkan bahwa untuk lafadz yang mulhaq dengan jamak mudzakkar salim itu ada ciri-cirinya. Jadi untuk ciri yang pertama di sini saya sudah tulis bahwa ciri-ciri mulhaq jamak mudzakkar salim itu yang pertama. Jadi ini enggak harus semua. Manakala ada salah satu ciri yang ada pada lafadz itu sudah bisa dianggap sebagai mulhaq jamak mudzakkar salim. Jadi untuk yang pertama itu tidak memiliki bentuk mufrad. Contohnya seperti lafadz tadi isruna, salasuna, tisun sampai tisuna itu, ya. Itu tidak memiliki bentuk mufrad. Misalkan gini, salasuna artinya 30, ya, salasuna. Misalkan wawu sama nunnya dibuang menjadi salasuna artinya 3. Nah, apakah ini adalah bentuk mufrad dari salasuna? Mohon maaf. Apakah salasun itu bentuk mufrad dari salasuna? Kan enggak, kan? Sudah beda gitu. Beda, misalkan contohnya seperti lafadz zaiduna. Ada 3 zaid, misalkan 3 zaid, ini zaid, ini zaid, ini zaid. Mereka bertiga-tiganya itu datang, maka disebut ja'a az-zaiduna, ya kan? Tetapi kalau salasuna, misalkan ini salasun, ini salasun, ini salasun, 3 itu nanti jumlahnya menjadi 9, bukan 30, ya. Makanya salasuna di sini tidak memiliki bentuk mufrad. Nah, begitu juga dengan lafadz, ya, sebenarnya ini di bait selanjutnya. Saya nggak apa-apa lah saya sebutkan. Begitu juga dengan lafadz illiyun. Jadi ada surga yang namanya illiyun atau illiyin itu kalau dibaca nasab atau jar. Jadi illiyun itu kalau wawu nun atau ya nunnya itu dibuang menjadi illi. Kan nggak ada surga yang namanya illi. Adanya ya illiyun itu atau illiyin itu. Nah, makanya untuk lafadz illiyun itu tidak memiliki bentuk mufrad, ya. Oke, teman-teman. Nah, itu untuk ciri yang pertama. Jadi ciri mulhaq yang pertama yaitu tidak memiliki bentuk mufrad. Kemudian untuk ciri yang kedua itu ada syarat yang kurang. Contohnya seperti lafadz ahluna, ya. Jadi ahluna itu kan jamak dari lafadz ahlun, ya. Ahlun sendiri itu menunjukkan arti jenis, bukan nama orang. Jadi keluarga, ya, keluarga itu bukan nama orang. Nah, sedangkan kemarin kita sudah membahas bahwa syarat dari jamak mudzakkar salim itu manakala isim jamid itu harus nama laki-laki, berakal, sepi dari tak tanis, dan tidak murokab. Kata sebagian ulama, ya, tidak murokab. Nah, jadi lafadz ahluna ini tidak terpenuhi pada syarat yang nama orang, kemudian berakal, itu tidak terpenuhi, sehingga di sini lafadz ahlun itu ketika dijamakkan menjadi ahluna itu bukan jamak mudzakkar salim tetapi mulhaq bi jam'i mudzakkar salim. Oke? Begitu juga dengan lafadz alamun. Ada lafadz
ada ayat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin atau alamun itu jamak dari lafaz alam, seluruh alam. Nah, alam sendiri itu bukan nama orang, bukan nama orang, juga tidak menunjukkan bahwa lafaz itu ditujukan untuk makhluk yang berakal. Nah, sehingga di sini alamun, nah itu merupakan mulhaq bijam'i mudzakkar salim, disebut mulhaq. Oke, paham kan? Dan untuk penjelasan bait Alfiyah Ibnu Malik yang ke-36 saya cukupkan sekian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi mulai sekarang setelah saya menjelaskan bait Alfiyah, saya tutup dengan wallahu a'lam bishawab, agar biar tenang aja di sini. Oke, jadi seperti itu penjelasannya kurang lebihnya. Gimana? Apakah ada pertanyaan? Seperti biasa ya, yang ada pertanyaan silahkan kalian tulis aja di kolom komentar. Oke teman-teman. Dan untuk bait selanjutnya masih membahas seputar jamak mudzakkar salim. Maaf, mulhaq ya, mulhaq bijam'i mudzakkar salim ya. Sebenarnya mulhaq jamak mudzakkar salim juga masuk dalam kategori pembahasan jamak mudzakkar salim ya. Itu aja. Oke, kita tutup video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.